tidak pernah ribut nyinggung bahwa dia lulusan UGM, nggak pernah. Waktu dia wali kota di Solo ya. Titelnya pun dokter Andes. Siapa yang ngatur, siapa yang ngendaliin? Tapi begitu dia jadi gubernur DKI, segala macam, dan orang tidak memperhatikan, mulai dia bicara, wah dari UGM ini macam-macam. Dan lebih dahsyat lagi begitu dia mulai mencalonkan diri dan menjadi presiden RI 1. Segala macam. Saya hanya berpikir, kenapa kok bisa jadi begini ya? Saya sampai pada kesimpulan, mudah-mudahan benar, ini senario dari Allah. Tuhan bikin senario, biar Jokowi naik dulu dengan kebohongannya, jadi waktu nanti dibuka dan terbuka, kebantingnya selesai keras. Dia mulai merasa aman-nyaman terus KKN putranya. Nepotisme, si Gibran, segala macam. Padahal dia tahu pendidikannya tidak memenuhi. Kedua, itu KKN yang nggak benar. Syaratnya juga dipaksakan. Ya, pakailah. Kemudian syaratnya lewat MK yang juga masih keluarga itu dikutak-atik. Kayaknya Tuhan membiarkan terbuka terus naik. Nah, sekarang adalah giliran untuk pembelajaran para bangsa ini bahwa bangsa ini pernah ada periode yang memalukan, yaitu periode saat presidennya yang ketujuh, yang si rekapnya juga nggak jelas, yang memang diangkat dan bisa 2 kali gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, ini saya mengatakan senario dari Tuhan. Nah sekarang giliran sebagaimana sudah sampai di puncak, dibanting habis ke bawah, termasuk anaknya, termasuk keluarganya selesai. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di channel UI Watch yang seru ini, di mana pada hari ini saya Heru Purwanto akan ngobrol dengan senior kita, Bang Taufik. Gimana Bang? Sehat Bang? Siap, alhamdulillah sehat. Abang ini selalu sehat dan selalu semangat. Apalagi melihat situasi negeri kita yang semakin lama perlu semakin diperhatikan Bang ya. Iya. Jadi kita tahu bahwa beberapa hari lalu ada suatu peristiwa di salah satu lembaga yang namanya Komisi Informasi Pusat, di mana terjadi sidang, ya, di mana waktu itu ada pihak yang mengajukan gugatan pertanyaan, dan yang dipanggil adalah ada 4, yaitu KPUD Surakarta, kemudian UGM, KPU Pusat, dan dari Polda Metro Jaya. Yang menarik adalah bahwa yang menjadi fokus kemarin itu adalah adanya langkah atau tindakan dari KPUD Surakarta yang tidak bisa menjelaskan atau menerangkan, memberikan data arsip di sana karena dengan alasan sudah dimusnahkan. Nah, gimana Bang pendapatnya Bang? Sederhana lah ya, kesimpulannya makin lama kebohongan yang bodoh dari Jokowi dan tim makin terbuka dan sulit ditutupi. Itu dulu ya. Artinya apa? Kualitas dia udah berbohong, ditambah berbohong yang bodoh, karena kemampuan otaknya cuma segitu. Itu aja ngomongnya yang enak. Nah apa yang terjadi? Berpikirnya sederhana. Coba lihat, waktu wali kota, dia tidak pernah ribut nyinggung bahwa dia lulusan UGM, nggak pernah. Waktu dia wali kota di Solo ya. Titelnya pun dokter Andes. Siapa yang ngatur, siapa yang ngendaliin? Tapi begitu dia jadi gubernur DKI, segala macam, dan orang tidak memperhatikan, mulai dia bicara, wah dari UGM ini macam-macam. Dan lebih dahsyat lagi begitu dia mulai mencalonkan diri dan menjadi presiden RI 1. Segala macam. Saya hanya berpikir, kenapa kok bisa jadi begini ya? Saya sampai pada kesimpulan, mudah-mudahan benar, ini senario dari Allah. Tuhan bikin senario, biar Jokowi naik dulu dengan kebohongannya, jadi waktu nanti dibuka dan terbuka, kebantingnya selesai keras. Dia mulai merasa aman-nyaman terus KKN putranya. Nepotisme, si Gibran, segala macam. Padahal dia tahu pendidikannya tidak memenuhi.
Kedua itu KKN yang nggak benar. Syaratnya juga dipaksakan. Ya pakailah. Kemudian syaratnya lewat MK yang juga masih keluarga itu dikutak-atik. Kayaknya Tuhan membiarkan terbuka terus naik. Nah sekarang adalah giliran untuk pembelajaran para bangsa ini bahwa bangsa ini pernah ada periode yang memalukan, yaitu periode saat presidennya yang ketujuh, yang sirekapnya juga nggak jelas, yang memang diangkat dan bisa 2 kali gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, ini saya mengatakan skenario dari Tuhan. Nah sekarang giliran bagaimana sudah sampai di puncak, dibanting habis ke bawah, termasuk anaknya, termasuk keluarganya selesai. Kenapa? Saya berpendapat dan meyakini mudah-mudahan ini skenario Tuhan buat bangsa ini belajar menjadi bangsa yang besar yang tidak bisa lagi main-main dengan beginian. Jadi ini akan jadi tonggak pembelajaran untuk generasi ke depan bahwa dulu pernah ada masa yang kita begitu sangat dipermalukan dan dibodohi oleh satu orang dengan timnya, namanya Joko Widodo. Jadi kita lihatnya nanti. Karena sekarang saya melihat nih kok ya tolol bener gitu ya. Lagi di Surakarta nggak nyebut UGM, titelnya dokter Andes, nggak nyebut tuh. Tapi begitu dia mau ke DG macam terus lulusan UGM segala macam. Dia lupa jejak digital yang menjadi pegangan saya adalah dia ketawa ngomong sih hehe IPK saya juga di bawah 2. Saya menangkap waktu itu sedang berbicara IPK itu penting kan, makanya dia mengatakan IPK tidak penting, yang penting itu skill. Ngomong aja ngaco. Yang penting bukan skill, kompetensi. Kalau udah bicara kompetensi termasuk skill. Kalau skill tidak ngerti kompetensi, bisa skill. Ya gue ngetik tuh skill. Tapi kalau kompetensi segala macam yang lebih loh dari itu aja nggak nyampe otaknya. Mau diapain? Jadi sekarang bangsa ini, terutama generasi mendatang, diberi suatu tonggak pembelajaran. Ini contoh soal bahwa kita pernah berada dalam situasi yang begitu jelek sebagai bangsa yang besar yang ini semacam punya orang yang mampu manipulasi berbohong dan menjadi presiden, termasuk anaknya pun digerakkan yang masuk dalam KKN, korupsi, nepotisme. Korupsi dia di UNCR apa gitu ya, nomor 2 di dunia presiden terkorup ya, itu jelas. Dan dari mana kita bisa mengatakan itu betul? Pengakuan yang ditangkap-tangkapin KPK ngomong, saya nyetor ke Jokowi, si Akut nyetor, berapa banyak Nadim nyetor ini segala macam. Jadi memang itu yang ngaku. Yeah. Nah ternyata uang-uang apa ya, bansos apa itu dibelokin juga ke dia. Uang-uang impor itu diambil sekian persen dari sana. Udah gampang lah. Jadi buat pembelajaran bangsa ini, kita pernah dibodohi sama orang yang tidak pernah kuliah di UGM, tapi di setel orang yang namanya Pratikno, guru besar dari UGM yang mampu mengendalikan rektor UGM untuk berbohong, namanya Ova Emilia. Saya pensiunan kampus UI, Fakultas Ekonomi, ngerti saya bagaimana dunia kampus, tapi nggak ada yang kayak begini. Jadi bagaimana orang nggak pernah kuliah, dipaksa Pratikno disetel, baru dia pernah kuliah di UGM, Daru nggak pernah kuliah. Ijazah dari mana kok nggak palsu? Pramuka ijazahnya. Oke, Pak. Jadi ketawa gampang lah ya. Sekarang kembali ke sidang kemarin, Pak. Jadi kemarin itu juga kan mengundang pihak UGM. Ya. Ternyata UGM yang hadir itu utusannya hanya membawa surat balasan yang sangat-sangat meragukan. Kenapa? Karena tidak ada kopi suratnya dan tidak ditandatangani. Ya istilahnya Pak, mengirim orang yang langa pelongo. Nggak berani lagi rektor UGM mau lebih dalam kecekeknya. Tapi dampaknya jadi luar biasa, Bang, karena ketua majelis kemarin yang menyampaikan bahwa UGM diharuskan untuk menyerahkan data yang valid 2 minggu kemudian. Nah, artinya apa? Di sidang 2 minggu nanti ini akan menjadi hal yang dinanti-nantikan, Pak. Iya udah dinantikan, pengen tahu bohongnya bagaimana gitu. Pramuka lagi, cetak ijazah, bikin ijazah, udahlah. Tinggal dicek aja kertasnya bikinan tahun berapa. Nah lu cari kertas yang lama yang blanko. Kena sama Roy Suryo dibacain loh. Saya sih nggak ngerti. Tapi udahlah ya.
itu hakim yang dari KIP ya, Komisi Informasi Publik, keras banget. Ibu siapa itu? Ibu Paula. Ya, Paula itu ya keras ngomongnya, kencang dan jelas. Dan kelihatan betul bodohnya termul yang ditugaskan Jokowi ini. Tololnya kelihatan, gue bilang Masya Allah. Tapi karena dia orang nggak pernah kuliah, ya nggak nangkep. Nah, Bah itu orang ketawa semua. Iya. Lihatnya.